kami berbangga ya, ini ada kawan-kawan dari masyarakat Hindu, terutama keturunan India, yang berhasil mewujudkan suatu tempat ibadah yang luar biasa ya. Dan saya sebagai ya beragama Kristen, saya lihat ini ya salah satu wujud ya untuk memuliakan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya yakin gedung ini salah satu gedung termahal yang akan menjadi catatan sejarah setelah Istiqlal dan Katedral. Teman-teman yang keturunan India ini juga menggunakan konsep-konsep yang terkait dengan nilai-nilai lokal ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana ada ornamen dari Bali, ornamen dari Jawa, kemudian dari Jogja dan dari India. Ini artinya kita sangat menjunjung tinggi bahwa siapapun di Hindu di Indonesia ini berhak untuk memiliki tempat ibadah untuk menguatkan keyakinan mereka pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, kami berbangga ya, ini ada kawan-kawan dari masyarakat Hindu, terutama keturunan India, yang berhasil mewujudkan suatu tempat ibadah yang luar biasa ya. Dan saya sebagai ya beragama Kristen, saya lihat ini ya salah satu wujud ya untuk memuliakan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, saya kira ini kita semua di Indonesia, kita ikut berbangga dari segala kepercayaan, segala agama ya. Segala suku kita ikut mengawal dan kita membantu menolong kawan-kawan keturunan India wujudkan tempat impian mereka, tempat ibadah mereka ya. Pak, ini berarti apakah sebuah support juga untuk toleransi beragama ya, ke depannya? Saya kira sudah jelas. Ini kalau salah satu dari asta-cita Prabowo dan Gibran ya, menyatakan bahwa pemerintah harus melindungi segala umat agama, ras, kelompok. Kita harus memajukan ya toleransi ya, semua umat, agama, ras, suku. Itu salah satu program dari Prabowo Gibran ya, yang kita lanjutkan dari Pak Jokowi Ma'ruf Amin. Iya, pesan saya kepada semua ya seumur saya dan lebih tua, kita jangan patah semangat ya karena kita lebih tua. Kita harus syukuri. Kita syukuri bahwa kita masih ada di bumi ya. Kita disyukuri kita masih bisa membantu keluarga, membantu umat, membantu negara, bangsa dan sesama umat manusia. Itu sungguh-sungguh ya. Saya katakan demikian ya. Kita syukuri ya, kita bisa berbuat ya. Ya, saya sebagai Dirjen Bimas Hindu tentu mengapresiasi teman-teman dari umat Hindu keturunan India yang secara swadaya bisa mendirikan sebuah tempat ibadah seperti ini, dan ini saya kira sangat megah sekali dan butuh biaya yang banyak. Tadi Ketua Yayasan dan juga panitia telah menjelaskan bahwa proses ini memang telah berjalan begitu lama, tetapi baru kali ini bisa terwujud. Dan ini sebagai bukti bahwa teman-teman yang keturunan India ini juga menggunakan konsep-konsep yang terkait dengan nilai-nilai lokal ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana ada ornamen dari Bali, ornamen dari Jawa, kemudian dari Jogja dan dari India. Ini artinya kita sangat menjunjung tinggi bahwa siapapun di Hindu di Indonesia ini berhak untuk memiliki tempat ibadah untuk menguatkan keyakinan mereka pada Tuhan Yang Maha Kuasa, pada Ida Sang Hyang Widi Wasa. Dan pada hari ini tokoh besar kita yang kita sama-sama banggakan dan hormati, Pak Asim Joyadikusumo sudah
berkenan hadir, dan beliau sangat apresiasi sekali bahwa umat Hindu punya kemauan, punya kemampuan yang sangat kuat untuk membangun tempel ini. Tentu saya berharap sebagai dirjen supaya dalam implementasinya nanti kita juga ingin bahwa tempat ini tidak menjadi tempat yang eksklusif, tetapi menjadi tempat yang inklusif bagi seluruh umat Hindu, bahkan juga umat-umat yang lain, supaya rasa toleransi kita, rasa moderasi beragama kita menjadi lebih baik. Terima kasih. Kemegahan kuil ini hari ini atau rumah ibadah ini adalah dilatar belakangi sebuah kerinduan panjang. Kerinduan 70 tahun masyarakat kami pendatang perantau Sumatera Utara, khususnya masyarakat yang bisa berbahasa Tamil atau suku Tamil atau apapun sukunya. Tapi mereka yang beragama Hindu ada di Jakarta selama 70 tahun tidak memiliki rumah ibadah. Sebagai contoh, saya 37 tahun di Jakarta mengalami begitu banyak kendala untuk melakukan ritual-ritual suci. Terutama ketika Mahashivaratri kami harus menunggu antrian yang harusnya umat Hindu jam 6 sudah berada di kuil untuk melaksanakan tirakat puasanya. Kami mendapat bagian jam 12 malam. Banyak perkawinan yang harus tertunda karena memang tempatnya sedang dipakai. Kemudian di latar belakangi itu kami melakukan sebuah gosip atau menyebarkan gosip dengan memviralkannya, yaitu saya dengan Ketua Gemasadana DKI saat itu, Bapak P. Selwendren di sebelah saya, sekarang yang menjadi Ketua Yayasan, Ketua Panitia ini. Kami menyebarkan isu pada saat itu 2013. Saya sangat dekat pada saat itu dengan Bapak Jokowi. Isu yang kami sebarkan bahwa kami telah mendapatkan lahan cukup besar di pinggir laut Jakarta Utara yang akan kami bangun sebuah kuil Murugan yang namanya Tiricendur. Tiricendur Murugan ini memang di India adanya di pinggir laut. Bahkan gosip kami pada saat itu di sebelahnya ada tempat kremasi. Banyak orang bisa berkata bahwa asal-usul kuil ini atau pemikiran rumah ibadah ini dari A, dari B, dari C, tapi ini adalah fakta sejarah. Kedua, saya pribadi tidak pernah terpikir untuk membangun rumah ibadah karena saya tidak mampu. Kemudian saya juga tidak interest, tapi waktu berjalan gosip itu disambut oleh alam. Sehingga Tuhan mengirimkan panggilan itu kami sambut, dan pada saat itu kami dibimbing, diarahkan oleh Kadis Dikmental DKI Jakarta, Bapak Hendra, yang hari ini menjabat Wakil Wali Kota Jakarta Barat, bagaimana prosedur untuk mendapatkan itu. Singkat cerita, perjalanan panjang, proses 14 Februari 2020 di tempat ini yang kami berdiri, lahan kosong, kami melakukan peletakan batu pertama. Alam tidak bersahabat karena COVID menerjang dunia. 1 tahun, hampir 2 tahun kami terhenti. Kami aktif hanya dalam mengejar hal-hal yang bisa kami kejar, terutama di dalam melengkapi rekomendasi-rekomendasinya. Itu kawan-kawan cikal bakal, kenapa hari ini di sini semua kawan-kawan yang ada di sini mereka adalah orang-orang yang berjasa bagaimana tempat ini hari ini menjadi seperti ini. Tolong dicatat, direkam dengan baik, tempat ini tidak terjadi karena seorang kobalen. Tempat ini terjadi atas gerakan pengurus besar Gemasadana seluruh Indonesia yang didukung oleh ini kawan-kawan yang ada di samping kanan kiri saya. Mereka lah yang berjuang siang malam sehingga hari ini tempat ini
bisa menjadi seperti ini. Kami tidak punya apa-apa, kami tidak punya uang, tidak punya rencana, tidak punya apa-apa. Kami hanya punya keyakinan dan optimisme. Saya tidak perlu sebutkan nilai gedung ini. Saya yakin gedung ini salah satu gedung termahal yang akan menjadi catatan sejarah setelah Istiqlal dan Katedral. Jadi optimisme kami semua di sini, saya rasa tidak perlu dipertanyakan. Kemudian ada seleksi alam, kawan. Perjuangan apapun bisa kita lakukan. Kalau Tuhan tidak berkehendak, maka tidak akan terjadi. Bagi kami nanti jika satu hari pimpinan negara tidak hadir di sini, kami anggap Tuhan tidak berkenan mereka hadir di sini. Itu kami buktikan karena dulu juga kami mendapatkan begitu banyak dukungan, tapi seleksi alam menyatakan dukungan banyak yang hilang. Hampir ada 20-30 tokoh yang ingin mendukung hilang, tapi 300 yang datang. Kami optimis di Januari nanti ketika upacara Maha Kumbha Abhisheka, bukan saja pemimpin negara ini yang akan datang, tapi pemimpin-pemimpin negara lain akan datang. Karena ini optimisme, karena ini keyakinan, maka kami yakin, you are what you think. Kami yakin itu, keyakinan itu akan mengkristal menjadi sebuah wujud nyata. Pertama, terima kasih kepada dermawan dan dermawati. Tempat ini adalah rumah ibadah Hindu. Tapi ada yang lebih bermakna, gedung ini nanti akan bernuansa Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jogja. Atasnya adalah desain Jogja sebelah kiri. Sebelah kanan saya adalah Jepara, sebelah kiri saya adalah Jawa Timur. Di gerbang kita adalah Bali, sesuai konsep kami. Harapan kami, tempat ini akan menjadi destinasi wisata dalam dan luar negeri, menjadi kebanggaan Republik Indonesia, menjadi simbol Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ikanya dan simbol rumah ibadah Pancasilais. 2025 Januari akan ada upacara Abhisheka yang akan dihadiri kurang lebih 72 pendeta atau resi dari India. Pada saat itu kami berharap kepada semua masyarakat India dimanapun berada untuk bisa datang ikut dalam ritual itu. Kembali, acara itu akan dipimpin oleh pasukan-pasukan saya. Di kanan kiri saya ini adalah pasukan-pasukan tombak Dharma. Ini adalah samurai-samurai Dharma yang selalu akan mengamankan acara dan mengamankan tempat ini. Saya akan berkata kepada Anda berulang kali, kesuksesan gedung ini, kesuksesan teman-teman, kawan-kawan kami semua. Kalau ada kegagalan di tempat ini, itu adalah kegagalan seorang Kobalen. Terima kasih, kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.